Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Masih bab al-hath 'alal isdiyad minal khair fi awakhiril umur. Anjuran untuk menambah amal-amal kebaikan di akhir umur. Kemarin sudah kita bahas ada 3 tahapan kedewasaan di dalam Al-Quran. Yang pertama usia 17 atau 18 tahun. Yang kedua usia 40 tahun. Yang ketiga usia 60 tahun. Dan usia 60 tahun ini adalah usia yang puncak. Dan Nabi SAW di sini menegaskan di hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal a'dzarallahu ila mri'in, Allah memberi uzur, sementara saya terjemahkan demikian, kepada seseorang akhara yang beliau akhirkan ajalahu, ajalnya, hatta balagha sittina sanah, hingga sampai 60 tahun. Qala ulama, para ulama menjelaskan maknahu, maknanya kata Imam An-Nawawi, lam yatruk lahu udhran, Allah tidak menyisakan lagi uzur untuknya. Idh amhalahu hadhil muddah, jika dia telah menangguhkannya pada batas ini. Yuqalu, kalau ada ungkapan di orang Arab, a'dzarur rajul, maksudnya idza balaghul ghayata fil udhri, jika sudah batas akhir beralasan. Jadi maksud hadis ini, kalau orang sudah berusia 60 tahun tapi juga tidak kunjung berminat, tidak kunjung bersemangat untuk beramal solih, itu dosa. Dengan tidak adanya semangat dia untuk amal solih, itu sudah termasuk perbuatan dosa, ya. Dan itu isyarat dari su'ul khotimah, karena udah nggak ada lagi alasan. Catatannya, sebagaimana sering kita bahas, tidak berlaku mafhum adad. Mafhum adad itu mafhum bilangan, ya. Contoh, Nabi SAW, kata Allah di surat At-Taubah, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Silakan istighfarkan atau jangan diistighfarkan sekalian orang-orang munafik itu. Seandainya kamu beristighfar untuk mereka 70 kali, tidak akan diampuni. Nabi SAW awalnya memahami bahwa tidak akan diampuni itu kalau 70, kalau lebih akan diampuni. Nabi kan orangnya lembut, ya. Makanya ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia dan Nabi menyolatkan, Nabi SAW diprotes sama Umar, masa orang yang sudah jelas-jelas munafik disolatkan? Kata Nabi, kan saya diberi pilihan 70, kalau 70 tidak akan diampuni, tapi kalau lebih ada peluang diampuni. Ternyata pemahaman itu salah, keliru, ya. Dan langsung Allah menurunkan di ayat berikutnya, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadaw wala taqum ala qabrih, jangan pernah menyolatkan seorang pun di antara mereka yang mati,
dan jangan pernah berdiri di atas kuburannya untuk mendoakannya. Gitu. Jadi maksud seandainya kamu beristighfar untuk mereka 70 kali tidak akan diampuni, maksudnya tidak akan diampuni selamanya. Jangan ada mafhum, oh kalau lebih berarti diampuni, jangan begitu. Nabi SAW di sini bersabda, Allah mencabut uzur, tidak akan menerima lagi alasan apapun kalau kita sudah usia 60 tahun tapi masih malas beramal solih. Ya kalau faktor bapak ibu sudah tidak kuat, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Iya mah ada teu hayang-hayang acan. Nggak ada minat, nggak ada semangat. Udah usia 60 tahun masih malas ngaji Quran. Udah usia 60 tahun masih malas dzikir. Kanu dzikir mah hese husu, mun kanu lagu husu wae. Kanu ngaji nggak semangat, kanu Agustusan wah semangat. Tidak bersemangat untuk sodakoh, malah bersemangatnya untuk menumpuk-numpuk harta. Nabi SAW dalam hadis yang lain mengingatkan kepada kita, dan sudah pernah kita bahas tentunya, cuma di bulan yang mana, tahun yang mana ya, bahwa penyakit manusia itu adalah tulul amal. Tulul amal itu berangan-angan panjang umur. Dan maksud tulul amal itu semakin tua bukan semakin takut kepada Allah, malah semakin gila dunia. Beki pedit. Dan itu ciri orang munafik. Makanya di Al-Quran dikritik, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kadituna kan hatta idza jaa ahadahumul mautu kumaha ada sakode. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas solihin. Ya. Pas mau dicabut nyawanya baru, seandainya ditunda dulu, aku mau sodakoh dulu, baru ingatnya pas mau dicabut nyawa. Kata Allah, wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Nggak bisa diundur-undur, nggak manfaat ya sodakohnya. Ini kalau dikaitkan dengan surat At-Taubah ya. Wa minhum man ahadallahu la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lakum minas solihin. Banyak ciri orang munafik itu banyak berjanji kepada Allah, kalau kami diberikan harta kami akan sedekah, kami akan solih. Ini kan di surat At-Taubah tentang orang munafik. Tadi yang kita bacakan itu surat Al-Munafikun, jadi nyambung. Loba janji. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih. Tapi ketika Allah memberikan hartanya, mereka malah bakhil. Wa tawallaw wa hum mu'ridun. Mereka berpaling dan membelakangi. Fa'qabahum nifaqan fi qulubihim. Maka Allah menyiksa mereka dengan kemunafikan dalam hati mereka. Nggak ada siksa yang paling berat kecuali orang yang dilaknat oleh Allah. Laknat itu kan di surat Muhammad, ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Dijadikan tuli dan buta. Maksudnya nggak bisa menerima keterangan. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mual pernah bisa tobat
Yarji'un itu dari wa inna ilaihi raji'un. Di ayat yang lain summum bukmun umyun fahum la yaqilun, moal pernah bisa mikir hatin. Karena begitu banyak janji tapi ketika punya harta dia enggak infak. Munafik fi qulubihim ila yaumi yalqauna, sampai hari mereka bertemu Allah. Nah, pas mau bertemu Allah ngomong fa as-saddaqu wa akum minas sholihin, saya akan sodako, saya akan solih cek Allah, wa la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajalul wasiah gitu nya. Karayuna. Kenapa? Karena mereka tulhikum amwalukum wala auladukum ang dzikrillah. Semakin tua bukan semakin nikmat berzikir, malah semakin nikmat dengan dunia. Beki kolote pa anu kapikiran teh nambah imah, nambah tanah, nambah pamajikan gitu. Nya memang tedoraka. Nambah istri. Asal dikuatkan dengan zikrullah, tapi nafsu ya. Obsesi ingin naik jabatan, ingin terkenal, sekali tidak disinggung oleh DKM nyeri hati, pundung, pan puntennya, iya macam sesepuh di situ aksan, penyakit kolot tunggul. Kalau tua begitu, a'dzarullah, semua dihampura. Tadi itu ya faqabahum nifaqan fi qulubihim, terus. Nah, maka di sini jadi pertaruhan ya, usia kita dulu di 17 tahun, di 40 tahun, 60 tahun ini final ya. Karena di hadis yang lain Nabi menyebutkan a'maru ummati baina sittin wasab'in, umur umatku itu antara 60 70. Nah, 60 ini batasnya. Bapak-bapak yang sudah kepala 6 nggak ada pilihan kecuali nges, orang mah harus masuk alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yang tumanina hatinya dengan zikir kepada Allah. Ini juga sekaligus jadi penjelasan. Kan di hadis yang lain kata Nabi SAW, siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka sambungkanlah hubungan rahim, silaturahim. Man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Apakah orang yang diakhirkan sampai usia 60 itu berarti dirahmati Allah? Iya. Berarti bagus silaturahminya? Iya, salah satunya. Tapi bukan berarti orang yang wafatnya di usia 40, 30 tidak dirahmati Allah, kan? Masing-masing kan ada ajalnya, walikulli ummatin ajal. Tapi kalau bapak sudah sampai 60, ya itu berarti dirahmati Allah. Kalaupun ada yang meninggal sebelum itu bukan berarti tidak dirahmati Allah, cuma memang jatahnya segitu. Jadi apa maksud dipanjangkan umur? Dipanjangkan umur itu kata para ulama ada dua, bisa kiasan, bisa dohir. Kiasannya, dipanjangkan umur itu dipanjangkan berkahnya. Nabi SAW sudah wafat, tapi nama beliau senantiasa disebut, kebaikannya disebut. Imam An-Nawawi, Imam Bukhari sudah wafat, tapi seakan-akan beliau masih hidup, ilmunya masih kita pelajari ya, kita
amalkan masih bermanfaat. Jadi meskipun bapak usianya 30, 40, kalau silaturahimnya baik, itu jadi buah bibir tutur kata yang baik di keluarga, di tetangga. Seakan-akan bapak dan ibu itu masih hidup. Tapi kalau jelek, ya boro-boro udah mati, kerhirup ge dianggap paeh. Semuanya melaknat, ya. Semuanya mengkritik, dan itu spontan, ya. Yang kedua, dohir. Dohir itu artinya betul-betul diakhirkan. Tapi kan di Al-Qur'annya juga ada di ayat surat Nuh, ya. Wa ya qaumi ibudul, besok ngadadak poho deui. Cuma ada ayatnya wa yuakhirkum ila ajalim musamma, akan mengakhirkan kalian sampai ajal yang sudah ditentukan. Jadi kalau tidak beribadah kepada Allah, tidak banyak istighfar, kalau jatahnya 40 itu bisa ditarik jadi 30. Tapi yang mau meninggal di usia 40, maka yang meninggal di usia 40 bukan berarti ditarik dari 50, apal di mana orang. Kalau dia orang solih memang jatahnya sampai segitu. Tapi kalau dia orang yang tidak solih itu sebetulnya jatahnya ada sebelum itu. Nah, yang jelas bapak-bapak, ibu-ibu yang sampai 60 ini berarti a'dzara, Allah memberikan toleransi. Tapi kalau sudah Allah beri toleransi sampai 60 masih tidak menikmati zikrullah, geus eueuh ta eta toleransinya. Ampunan dari Allah, udzur dari Allah sudah dicabut. Makanya nggak ada pilihan, ya. Kita mau menikmati zikrullah atau yang tadi semakin gila dunia, semakin takut kehilangan dunia. Beuki kolote, beuki pedit, beuki rakus, ya, semakin terobsesi dengan dunia. Nah, ini orang-orang seperti ini ada, ya, dijelaskan pilihannya oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dalam hadis. Hadis yang kedua dari Ibnu Abbas dan dari Aisyah, ini sama hadisnya. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana Umaru radhiyallahu an yudkhiluni ma'asyakhi Badrin. Umar radhiyallahu an mengajakku masuk ke rumahnya. Saat itu sudah banyak sesepuh-sesepuh yang ikut perang Badar. Ibnu Abbas itu kan, ini kan sudah turun An-Nasr, ya, usianya kurang lebih 13 tahun. An-Nasr itu kan di masa akhir menjelang Nabi wafat. 13 tahun budak kelas 1 sanawiyah. Digeroan ku Umar, sekali jang, ayo rapat jeung bapak, pas masuk teh wah mun di persismu ulama Dewan Hizbah unggul. Maka dari itu faka'anna ba'dahum wajada fi nafsi, sebagian mereka itu berat dalam hatinya. Faqala, sampai bertanya, lima yadkhulu hadza ma'ana walan abnaun mithluh, kenapa Anda bawa anak ini ke sini? Kami juga punya anak, nggak dibawa. Budak leutik cenah dibawa-bawa sidang Dewan Hizbah, sidang MUI. Faqala Umar, kata Umar, innahu min haitsu alimtum. Ini mah beda, budak ini mah kalian juga tahu nanti. Fada'ani dzata yaumin fadkhalani mahum fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum. Aku tidak menilai, tidak memandang bahwasanya Umar mengajakku
pada hari itu kecuali untuk memperlihatkan sesuatu kepada mereka. Qala Umar bertanya, "Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath?" Apa yang kamu pendapat kalian tentang firman Allah surat Al-Fath An-Nasr? Faqala ba'duhum, sebagian ulama sahabat itu berkata, umirna nahmadullah wa nastaghfiru idza nasarana wa fataha alaina. Iya, jelaskan kalau kita ditolong Allah, kalau kita menang, kita harus banyak bertahmid, istighfar, lain bebencongan, LGBT, ya. Semua karnaval yang kebetulan saya temukan kemarin kabeh hae bencong, ya. Untung teu dilaknat oge, ya. Wasakata ba'duhum falam yakul syai'an, yang lainnya enggak komentar. Faqala li, lalu Umar nanya kepadaku, kata Ibnu Abbas, budakmu tadi teh kelas 1 sanawiyah, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, kalau menurut kamu begitu enggak Ibnu Abbas? Fakultulah, enggak, bukan begitu fikihnya. Fama taqul, bagaimana menurut kamu? Qultu, kata Ibnu Abbas, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Maksud surat itu Allah sudah mengumumkan ajal Nabi sudah dekat. Idza jaa nasrullah wal fath wa dzalika alamatu ajalika, kata Ibnu Abbas, itu adalah tanda ajal kamu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau sudah dekat ajal, kalau pakai hadis Nabi tadi, kalau sudah umur 60, perbanyak tasbih, tahmid, istighfar. Bagaimana mengamalkannya? Ya dalam sholat, perbanyak tahmid, tasbih, istighfar. Beki kolotek kudu beki disiplin sholat teh, bukan semakin malas. Haroream, semakin tua itu semakin menikmati tasbih, tahmid, istighfar, bukan malaweng we dina sholat teh. Faqala Umar radhiyallahu an, ma a'lamu minha illa ma taqul. Saya juga begitu persis seperti kamu katakan. Jadi Umar itu punya paham, kan Umar cerdas, ya. Abu Bakar, Umar itu cerdas. Umar itu paham begitu. Cuma, nah ini kan sensitif ya. Umar merasa, wah ini Nabi sebentar lagi mau meninggal dunia. Pan ngomong gitu, bisi pajarkan ngadoakeun, ya. Makanya kumpul dengan syekh-syekh, sesepuh-sesepuh perang Badar. Nah, karena Umar punya asumsi umumnya gak memahami seperti itu, maka Umar ngajak Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas mah dijamin ku Nabi, didoakan ku Nabi. Letik-letik ya mah nya cengek, ya. Tapi cengekna nu lada lain nu teu lada. Penjelasan Ibnu Abbas ini sama dengan penjelasan dari Aisyah. Jadi Ibnu Abbas sudah tahu duluan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Sama shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath." Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat satu salat pun, mau wajib mau sunat, sesudah turun idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha, kecuali beliau baca subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Wa fi riwayati fi sahihain anha kana Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, dalam ruku dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, yata'awwalul Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla an yamut, banyak sekali berzikir sebelum meninggal, subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Qalat Aisyah, qultu ya Rasulullah ma hadhil kalimat, apa maksud bacaan-bacaan ini? Allati araka ahdatsaha taquluha, yang aku baru-baru ini melihat Anda sering sekali membacanya. Kata Nabi, ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha, karena aku telah diberi tanda, kalau tanda itu sudah ada di umatku, aku harus banyak membacanya. Idza jaa nasrullahi wal fath, ila akhir surah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qaul subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Kata beliau, akhbarani rabbi, aku diberitahu oleh Rabbku, anni sa'ara alamatan fi ummati, aku akan melihat tanda di umatku. Fa idza ra'aituha aktsartu min qauli subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih, yang kalau aku sudah melihatnya, aku harus memperbanyak zikir itu. Faqad ra'aituha, saya sudah melihatnya. Idza jaa nasrullahi wal fath, fathu Makkah, itu awalnya dengan fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Kalau kita gabungkan dengan riwayat-riwayat lain, diantaranya yang ada dalam Bulughul Maram bagian akhir bab zikir, Nabi menyeringkan ini bukan hanya di dalam ruku dan sujud, tetapi juga di hadisnya fis sobah wal masa, di waktu pagi dan petang. Ya, punten banyak umumna 60 kali itu mah tos nyalsenya umumna, terus pensiun kalaupun usaha bisa diteruskan ku anak. Jadi bapak-bapak yang usia 60 tahun ke atas tadi ya, di ruku, sujud, tasbih, tahmid, istighfar. Subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Jadi ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada istighfarnya. Yang kedua, di luar itu terutama di waktu pagi dan petang. Waktu pagi dan petang itu Nabi SAW biasanya dari ba'da subuh sampai terbit matahari beliau wirid. Wirid naon? Taeta. Terusnya diulang-ulang, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau di waktu duha. Duha itu termasuk waktu pagi. Bapak-bapak beres sholat duha wirid. Berapa banyak? Enggak ditentukan. Mau ditentukan ku abdi 100 bid'ah. Ya, bebas. Atau petang. Petang itu kata Ibnu Hajar bisa bada asar, bisa bada maghrib, bisa bada isya, bisa sebelum tidur. Ya. Maghrib ka isya apa? Itu ideal. Ya. Garaneng budak keun bae bordok gandengnya urang mah husuhe dikir. Ya. Atau dari asar sampai maghrib. Ya.
kalaupun tidak full dari asar sampai maghrib, minimal di waktu itu ada. Dan sebelum tidur, ya, sebelum tidur perbanyak wirid, perbanyak zikir. Tapi bukan berarti yang di bawah 60 baik dari laken nih. Tetap ini sunnah, ya. Jadi semakin bertambah umur, terutama yang sudah 60 begitu. Dan memang yang saya rasakan, contoh hari ayeuna mah Pak riweuh keneh, saya sunnah yang Jumat sore menunggu maghrib perbanyak wirid juga belum sempat riweuh, banyak rapat, ya, kegiatan ngajar atau siap-siap buat kajian pada maghrib, ya. Tapi kalau saya perhatikan orang tua di jamaah saya yang usianya sudah segini, itu relatif lebih nyala. Itu mungkin rahasianya, ya. Kenapa Nabi SAW memperbanyak di usia tuanya ini? Karena semakin tua biasanya semakin berkurang aktivitas atau kesibukan duniawi. Perbanyaklah dengan wirid-wirid ini. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan di Bulughul Maram juga, bukan hanya di pagi dan petang, di hampir setiap waktu, ya. Urang mah pan mun waktu luang naon kikian, ya, berarti para rugu Bandungan si Sambo paling, boleh, tapi tetap diperbanyak wirid. Termasuk Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar mempraktikkan wirid ini qobla subuh beres tahajud. Anas bin Malik 60, Ibnu Mas'ud sampai 100. Semuanya mengatakan, ada di tafsir Ibnu Katsir, itu berdasarkan amal Nabi. Jadi termasuk juga sebelum subuh itu juga termasuk wirid pagi, atau di Al-Quran wabil asharihum yastaghfir. Insya Allah Bapak Ibu yang sudah 60 tahun ke atas semuanya rada nyalse, soalnya tidak ada tuntutan nanti mau kemana gitu. Umumnya meski nyayawain masih kena riweuh. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.